Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan barokahnya. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Hari ini kita akan melanjutkan mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Al-Mubdi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memulai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu pada awalnya, pada mulanya. Allah Subhanahu wa taala memulai sesuatu, menjadikan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Itulah Al-Mubdi. Allah yang pertama-tama menciptakan. Allah lah yang membuat sesuatu menjadi nyata dengan penciptaannya, dengan pembentukannya, dan sekaligus pemeliharaannya, sehingga sesuatu itu bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dinikmati. Allah lah yang mula pertama memberikan karunia dan kebaikan kepada hambanya, dan itu diberikan oleh Allah berulang-ulang. Al-Mubdi'u, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Seringkali kita mendengar, oh ini pencipta lagu. Itu sudah ada, kalimat-kalimatnya sudah ada, kata-katanya sudah ada, dan sehingga dia tinggal merangkai, bukan mencipta. Tapi kan seringkali orang, oh dia pencipta, dia merangkai kata, karena kata-katanya sudah ada, kalimat-kalimatnya sudah ada. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist. Dalam surat Yunus ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa ilaihi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah kamu sekalian semua akan kembali. Wa'dallahi haqqan, sebagai janji yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu yabda'ul khalqa, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan seluruh makhluknya.
pada permulaannya. Tsumma yu'idu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi ciptaan-ciptaan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali sesudah nanti ciptaannya itu dimatikan. Untuk apa dihidupkan kembali? Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist. Untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dengan balasan yang seadil-adilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam jagat raya ini, ya belum ada apa-apa. Kemudian Allah ciptakan. Bagaimana proses penciptaan itu? Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah nyatakan kun fayakun. Begitu kun jadilah, maka fayakun, maka jadilah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, beberapa pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menghabarkan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan begitu cepatnya dan begitu berkehendak, jadi ya jadi. Tapi bukan asal-asalan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga Al-Muhsi, Allah yang sudah memperhitungkan dengan segala sesuatunya itu dengan sangat rinci, dengan sangat indah, dengan sangat tepat, bahwa segala sesuatu sudah diberikan. Likulli syai'in biqadarin, segala sesuatu sudah ditetapkan kadarnya. Allah menciptakan air dengan kadar yang bagaimana, sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Beda, sama-sama air, tapi bisa beda rasanya. Bahkan dalam satu wilayah saja itu bisa berbeda. Bisa beda rasanya, bisa beda warnanya, dan juga pasti beda kandungannya. Dan Allah itu bisa menciptakan semacam itu. Ketika Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaannya, maka Allah sudah nyatakan, walaqad karramna bani Adam khalaqahu min turab. Sungguh Allah menciptakan Bani Adam itu ciptaan yang sangat lengkap, ciptaan yang sangat mulia. Jadi sejak awal Allah sudah kabarkan tentang penciptaan manusia itu sudah dari sejak awal mula. Itu memang sudah lengkap, sudah cakep dan sempurna. Begitulah ciptaan Allah. Maka ketika muncul teori di belakang hari, ada teori yang dimunculkan oleh Charles Darwin itu, bahwa manusia itu dulunya katanya dari kera. Ya, itu orang berasumsi. Ya nggak apa-apa, biarkan saja. Tetapi bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, Allah sudah kabarkan sejak awal mula Allah menciptakan manusia, ya begitulah adanya. Sampai Allah menjaga kemuliaan itu mulai dari Nabi Adam sampai keturunannya, sampai kita-kita ini. 10 tahun yang lalu
bentuk manusia ya seperti kita. 50 tahun yang lalu ya seperti ini. 100 tahun yang lalu sama. 1000 tahun yang lalu ya sama. Sejak awal mula diciptakan manusia ya sudah begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Nah, kesempurnaan Allah dalam penciptaan Allah juga kabarkan. Allah itu Al-Musawwir. Dalam bentuk yang bagaimana Allah tetapkan. Oh, manusia itu seperti ini, kemudian makhluk yang lain seperti apa, dan seterusnya. Bahkan satu hari ada yang protes. Pernah saya sampaikan dalam forum ini, seorang nabi, seorang rasul, ya, namanya juga manusia, khilaf juga, melihat ciptaan Allah anjing, kemudian dia mengatakan, ih anjing kamu itu udah bentuknya jelek, najis lagi. Itu langsung ditegur oleh Allah, langsung ditegur, hei Yaskur, kamu bisa menciptakan anjing yang lebih cakep dari apa yang telah Allah ciptakan ini. Engkau bisa menciptakan yang lebih sempurna dari apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, dan akhirnya Nabi Yaskur itu terkaget dan dia menangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Jadi dia tidak, ya tetap saja namanya manusia. Ini juga menjadi pelajaran, pasti menjadi pelajaran bagi manusia yang lain dengan kejadian seperti itu, bahwa seorang nabi, seorang rasul pun juga masih bisa lupa, masih bisa khilaf. Tapi nabi dan rasul itu langsung ditegur oleh Allah kalau ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Tidak seperti kita, salah berulang kali didiamkan saja sama Allah. Sampai-sampai dia tidak merasa salah, nggak ada teguran. Kenapa? Ditegur yang lain, galakan dia, bisa jadi. Nah, maka akhirnya ya Allah, iya ya benar-benar. Ya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang anjing seperti itu. Kadarnya sudah ditetapkan oleh Allah, bentuknya sudah ditetapkan oleh Allah, masih beda. Cakepnya manusia dengan cakepnya, maaf, anjing ya berbeda pasti. Sekalipun demikian ada juga malah dikonteskan, merasa bahwa anjing saya paling cakep. Ya begitulah keadaannya. Likulli syai'in biqadar. Segala sesuatu Allah sudah tetapkan kadarnya masing-masing. Manusia pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lain serupa tapi tidak sama. Dan itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, mengawali ciptaan yang ada di alam jagat raya ini tanpa ada sesuatunya terlebih dahulu. Allah bisa menciptakannya. Nah, begitu juga menciptakan yang lain. Nah, sekalipun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pelajaran, karena Allah itu Rabbul Alamin, ya pencipta tapi juga pendidik. Maka dalam menciptakan segala sesuatu Allah juga memberikan satu kabar pula bahwa Allah bisa menciptakan langsung, tapi Allah juga mengajarkan kepada kita dengan proses. Ciptaan manusia selanjutnya Allah sudah kabarkan setelah Nabiullah Adam dan Hawa. Allah nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Al-ayah.
Dialah Allah Subhanahu wa taala, penciptaan manusia selanjutnya engkau akan lewat dari rahim seorang ibu. Engkau manusia akan lahir dari seorang ibu. Maka penciptaan di mana Allah menyatakan ketika diciptakan Nabi Isa alaihissalam setelah sekian ribu tahun berikutnya Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Allah kabarkan di dalam Al-Quran, inna mathala Isa kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana penciptaan Allah terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Ya Allah berkehendak aja, berkehendak jadi berkehendak ada di dalam rahim seorang ibu sampai Sayyidatina Maryam itu mengatakan, gak mungkin aku bisa hamil, aku belum pernah tersentuh laki-laki sekalipun. Tapi sudah dikabarkan Allah berkehendak untuk dirimu untuk mengandung Nabi Isa alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dan Allah Subhanahu wa taala sengaja apa saja yang diciptakan itu pasti ada hikmah dan ada manfaatnya. Makanya bagi orang-orang yang beriman dalam melihat penciptaan makhluk yang ada di alam jagat raya ini, dia selalu berhusnudzon ilallah dengan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Maha suci Allah, Engkau menciptakan apa saja yang ada di alam jagat raya ini, tidak ada yang sia-sia. Sekalipun sebagian manusia ada yang kadang-kadang mengeluh, ini kenapa sih setan pakai diciptakan, bikin melanggar, bikin membujuk untuk maksiat. Coba kalau nggak ada setan, ya sekalipun nggak ada setan, memang manusia itu punya kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah letakkan potensi dalam dirinya, bisa fujur, bisa takwa, bisa melanggar, bisa taat. Nggak ada setan pun manusia bisa melanggar. Kadang-kadang menyalahkan ini gara-gara setan. Bukankah Rasulullah SAW menghabarkan diberikan 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah menghabarkan di bulan Ramadan itu bahwa gulqatis syaitan, setan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikandangin sehingga tidak bisa melakukan bujukan, rayuan dan penyimpangan, nggak bisa. Tapi apakah bulan Ramadan kemudian tidak ada kemaksiatan? Tetap saja. Jadi rupanya seringkali akhirnya setan dikambing hitamkan. Padahal memang manusia sendiri yang memang punya potensi. Buktinya setan dibelenggu oleh Allah, Rasulullah yang menghabarkan. Tapi ternyata tetap saja pelanggaran tetap ada, penyimpangan ada, maksiat juga ada. Memang manusia itu ada potensi untuk menjadi fujur, sefujur-fujurnya, menjadi jahat sejahat-jahatnya, menyimpang senyimpang-nyimpangnya ada. Mulai dari hal yang kecil sampai yang besar, bisa manusia itu. Tanpa gangguan setan, tanpa bujukan setan pun
manusia punya potensi untuk itu. Karena memang diberikan nafsu oleh Allah. Tapi juga manusia berpotensi pula untuk menjadi takwa-takwanya, menjadi makhluk yang setaat-taatnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala sering membanggakan kepada manusia, dipamerkan kepada para malaikatnya. Ketika hari Arafah, Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis qudsi bahwa Allah memanggil para malaikat untuk menyaksikan, dan Allah membanggakan, para malaikat, lihatlah nih manusia, aku bangga mereka datang dari segala penjuru bumi ini untuk melaksanakan ibadah haji. Allah membanggakan, dan malaikat itu dikabarkan. Coba engkau lihat, engkau saksikan. Dia datang dari berbagai wilayah, dia datang dari segala penjuru dengan cara sesulit apapun dia akan tempuh. Karena orang menunaikan ibadah itu prosesnya panjang sekali. Ada yang dia kalau berita-berita itu kan seringkali mengkabarkan ada seorang untuk bisa sampai ke Masjidil Haram itu prosesnya sampai 30 tahun perjalanannya. Dari mulai dia nabung dikit, akhirnya dia merasa senang, bahagia sekali. Ya Allah, alhamdulillah, akhirnya Allah sampaikan. Itu artinya prosesnya kan panjang sekali. Itu kalau nggak istiqomah itu udah di tengah jalan uangnya dibelikan apa gitu. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala membanggakan, coba orang-orang yang semacam ini itu luar biasa. Hanya seorang pedagang kecil, tapi dia karena sungguh-sungguh Allah sampaikan. Maka pantas kan Allah membanggakan, itu orang luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qisti. Maka selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan balasan sesuai dengan potensi dirinya yang dikembangkan apa. Orang-orang yang beriman maka dia akan mengembangkan potensi takwanya. Dia taati Allah dan Rasulnya, karena Rasulnya sudah wanti-wanti ibadah yang utama bagi kamu sekalian adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rasulullah perintahkan, cari ilmu kamu sekalian, mulai dari sejak bayi sampai terakhir itu ilal lahdi, sampai di liang lahat. Itu baru terakhir itu. Makanya para salafus sholihin itu akhirnya mengajarkan, wah ini gimana itu untuk menggugurkan kewajiban seorang mukmin saudaranya yang beriman saat dia wafat. Dia sampai di liang lahat itu baru terakhir. Wah, akhirnya diajarkan. Ada yang mentalkin, ada yang mengumandangkan azan, itu diingatkan nih. Ingatkan kembali ya, dibacakan azan. Saat lahir dibacakan azan, saat sudah terbaring membujur di liang lahat diperdengarkan kembali azan. Kamu jangan lupa ya, ada panggilan ini. Masih diingatkan dengan talqin, ya fulan, ya fulana, al-mautu haqqun, al-jannatu haqqun, an-naru haqqun, dan seterusnya. Ingat ya fulan, mati itu benar kan ternyata. Itu dijawab, itu yang ada di dalam kubur itu jawab, iya benar.
Ingat, surga juga benar adanya, nanti akan datang. Neraka juga akan datang. Maka sebentar lagi fulan nanti akan datang. Malaikat yang akan bertanya kepadamu. Malaikat itu namanya Mungkar dan Nakir. Akan ditanya kamu nanti, man rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma imamuka. Jawab dengan jelas ya. Nanti jawab dengan jelas. Katakan, Allah Rabbi, Tuhanku Allah. Tuhanku Allah. Bilang begitu ya nanti gitu. Maka si pentalkin itu menghabarkan untuk menggugurkan kewajiban. Di liang lahat itu masih dia. Apakah dia dengar? Dengar. Kalau nggak percaya, mau dicoba. Kalau nggak percaya, nah. Jadi kalau nggak dengar, pasti Rasulullah juga tidak mengajarkan kita untuk kalau masuk ke wilayah pemakaman untuk apa? Menyampaikan salam. Ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dia dengar-dengar, dia jawab-jawab. Cuman kita nggak dengar jawabannya. Kira-kira kalau dengar apa yang terjadi? Begitu masih datang ke kubur, ke makam, Assalamualaikum ya ahli kubur, itu rame-rame pada mengucapkan Waalaikumsalam gitu kan. Kabur kita apa? Ya memang dimensinya sudah berbeda, wilayahnya berbeda, tapi Rasulullah mengajarkan itu. Nah, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat bil qisti, dengan apa? Dengan adil, seadil-adilnya nanti Allah akan balas. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardh a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dalam surat An-Naml ayat ke-64 Allah nyatakan, siapakah yang menciptakan manusia pada awal mulanya? Ditanyakan, amman yabdul khalq. Kemudian siapa juga nanti yang akan mematikan, siapa juga yang akan membangkitkan? Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa juga yang menyediakan kebutuhannya yang ada di langit dan juga yang ada di bumi? A ilahun ma'allah. Ada enggak Tuhan yang lain yang ada di selain Allah? Ilahun ma'allah, ada enggak Tuhan yang bersama Allah? Yang di dekat Allah, ada enggak Tuhan yang lain yang menciptakan? Oh, ini bagiannya Tuhan, ini bagian menciptakan manusia. Oh, Tuhan ini bagiannya menciptakan rezekinya, kebutuhannya. Ilahun ma'allah, sampai Allah mempertanyakan begitu. Qul, katakan ya Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkan bukti kebenaranmu kalau sekiranya ada Tuhan selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu merasa benar bahwa ada Tuhan yang lain selain Allah. Maka pertanyaan ini kan seringkali Allah itu mengawali dengan sebuah pertanyaan untuk menjadi renungan bagi kita. Karena itu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali
yang mengawali segala ciptaan yang ada di alam jagat raya ini. Sampai-sampai Allah mempertanyakan yang semacam itu. Di ayat yang lain Allah juga nyatakan, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanun 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaannya. Summa yu'idu, kemudian Allah nanti akan mengembalikan, menghidupkan kembali. Wa huwa ahwanu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan kepada kamu sekalian. Walahul matsalul a'la fis samawati, bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di langit maupun di bumi, dialah yang maha perkasa, wa huwal azizul hakim, dan dia yang maha bijaksana. Begitu ayat-ayat Allah menjelaskan agar kita ini menyadari betapa hebatnya Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada hadis Rasulullah yang mengkhabarkan, maka kenali dirimu. Siapa yang mengenali diri, maka dia akan bisa mengenali Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal diri kita yang serba terbatas. Kita tidak bisa menciptakan apa-apa yang bisa merangkai segala sesuatu yang ada. Dan kita bisa merenung, berpikir bahwa ya, ini bagaimana pertama dulu Allah menciptakan nyamuk, komposisinya bagaimana dan sebagainya. Sampai Allah itu menghabarkan, Allah nggak malu menunjukkan ciptaannya yang namanya nyamuk. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Bahkan Allah nggak malu menunjukkan ciptaannya yang lebih kecil daripada nyamuk. Sehingga orang berpikir ini luar biasa. Maka orang-orang yang beriman akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tapi kalau orang-orang yang ingkar, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Orang-orang yang tidak beriman itu seringkali mengungkapkan ucapan yang tidak sepantasnya. Dipertanyakan, Tuhan, ini ngapain sih Tuhan penciptaan kayak gini-gini? Jadi dalam mengomentari penciptaan nyamuk itu, mereka protes, ini ngapain Tuhan pakai menciptakan nyamuk seperti ini? Bikin repot saja. Tapi kalau orang yang beriman beda. Ya pasti ada hikmah di balik ciptaan itu. Allah itu bisa menyandingkan antara kebaikan, antara sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan bagi manusia. Itu seperti nyamuk. Satu sisi nyamuk itu, waduh, itu merepotkan sekali. Tapi di sisi yang lain, Allah bisa memberikan satu gambaran betapa dengan nyamuk akhirnya orang bikin pabrik obat nyamuk.
Berarti dari apa binatang nyamuk ini bisa membuka lapangan kerja. Bukan sedikit. Betul. Ma'asyiral muslimin rahimallah. Demikian kita mengenal Allah Al-Mubdi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah tetap iman, Islam, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solihah. Dan lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.